Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita akan masuk pada materi baru. Nah, materinya itu berjudul Sistem Peredaran Darah pada Manusia. Sebelum kita masuk pada materinya, terlebih dahulu ingin menyampaikan kaitan dengan kompetensi dasar pada pertemuan kali ini, yaitu menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah serta upaya menjaga kesehatan peredaran darah. Indikatornya yaitu menjelaskan fungsi alat peredaran darah pada manusia. Nah, sekarang kita masuk pada materinya. Untuk materi sistem peredaran darah pada manusia, yang harus kita pelajari yaitu yang pertama, organ peredaran darah. Yang kedua, jenis peredaran darah. Dan yang ketiga, sistem peredaran darah. Nah, darah memiliki fungsinya. Yang pertama sebagai alat pengangkut. Yang kedua, alat pertahanan tubuh dari penyakit. Yang ketiga, pengaturan tubuh. Yang keempat, proses pembekuan darah. Alat peredaran darah pada manusia meliputi jantung dan pembuluh darah. Nah, untuk mengetahui bagaimana sih proses peredaran darah, marilah sama-sama kita perhatikan video tentang peredaran darah pada manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat bagi kita semua. Baik anak-anakku semua, pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan pelajaran terakhir pada semester 1 ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Pada sistem peredaran darah kita akan mempelajari 3 bagian utama, yaitu tentang darah, jantung, dan pembuluh darah. Yang pertama kita akan membahas tentang darah dulu. Darah itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah sebagai alat pengangkut. Dalam hal ini darah dapat mengangkut oksigen dan mengangkut sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Kemudian darah juga berfungsi sebagai alat pertahanan tubuh dari penyakit. Yang berperan dalam hal ini adalah sel darah putih atau leukosit. Kemudian fungsi darah yang ketiga adalah sebagai pengatur suhu tubuh. Kemudian fungsi darah yang keempat adalah berperan dalam proses pembekuan darah. Yang berperan dalam pembekuan darah adalah keping darah atau trombosit. Nah, darah itu terdiri dari 2 komponen, yaitu sel-sel darah dan plasma darah. Kita akan membahas bagian-bagian komponen-komponen tersebut satu persatu. Sel darah. Sel darah itu terdiri dari 3 jenis, yaitu sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Yang bisa kalian lihat pada gambar berikut ini, yang berwarna merah bulat-bulat itu adalah sel darah merah. Kemudian yang berwarna agak abu-abu itu adalah sel darah putih. Kemudian yang bentuknya kecil kuning itu adalah keping darah atau trombosit. Nah, kita bahas satu persatu. Sel darah merah atau eritrosit. Dinamakan sel darah merah atau eritrosit karena dia mengandung hemoglobin atau Hb yang menyebabkan sel ini berwarna merah. Sel darah merah ini memiliki bentuk bikonkav tak berhenti. Bentuk bikonkav itu maksudnya bentuknya bulat tapi cekung di kedua sisinya. Tujuannya adalah untuk memperluas permukaan sel merah sehingga mampu mengangkut sari-sari makanan ataupun mengangkut oksigen. Nah, kemudian sel darah yang kedua adalah sel darah putih
atau leukosit fungsi utamanya adalah melindungi dari infeksi. Sel darah putih ini memiliki beberapa kemampuan. Yang pertama adalah menembus kapiler darah dan masuk ke dalam jaringan tubuh yang disebut dengan istilah diabetesis. Kemudian fungsi leukosit yang kedua adalah memakan kuman penyakit yang disebut proses fagositosis, di mana sel darah putih ini akan menggerakkan bagian tubuhnya untuk melingkupi benda-benda asing, bisa melingkupi bakteri atau melingkupi kuman sebagaimana gambar yang ada di depan kalian. Kemudian fungsi leukosit atau sel darah putih yang ketiga adalah untuk mengangkut lemak. Sel darah putih ada beberapa jenis. Dua kelompok besar dari sel darah putih adalah granulosit dan agranulosit. Granulosit berarti sel darah putih itu memiliki titik-titik granula, bisa berupa protein atau enzim. Oleh agranulosit berarti sel darah putihnya tidak mengandung granula. Sel darah putih dari tipe granulosit ada 3 jenis, yaitu eosinofil, basofil, dan neutrofil. Sedangkan sel darah putih dari kelompok agranulosit adalah limfosit dan monosit. Kita lanjutkan sel darah yang ketiga, yaitu keping darah atau trombosit. Fungsi utamanya adalah berperan dalam pembekuan darah, terutama ketika terjadi luka. Proses penyembuhan luka sebagai berikut. Ketika ada luka, maka trombosit akan pecah, sehingga trombosit akan mengeluarkan enzim trombokinase. Enzim trombokinase ini akan mengubah protrombin menjadi trombin karena adanya pengaruh vitamin K dan ion kalsium. Trombin ini akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin ini akan membentuk seperti anyaman, sehingga bisa membentuk luka yang terbuka tadi. Kemudian kita lanjutkan komponen darah yang kedua yang berbentuk cairan, yaitu plasma darah. Plasma darah ini memiliki warna kekuningan. Jumlahnya adalah 55% dari jumlah darah. Fungsinya untuk mengangkut sari makanan, hormon, dan sisa metabolisme. Plasma darah ini mengandung beberapa zat antara lain fibrinogen, albumin, dan globulin. Kita sudah membahas tentang sel darah. Lanjutkan tentang jantung sebagai penyusun sistem peredaran darah. Jantung itu fungsi utamanya adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Letaknya itu di bagian rongga dada di sebelah kiri atas diafragma. Kemudian bagian-bagian jantung selain dari gambar ada 4 bagian pada manusia. Yang atas itu adalah serambi, yang bawah itu adalah bilik. Yang pertama adalah serambi kanan. Fungsinya itu adalah untuk menerima darah dari seluruh tubuh. Kemudian yang kedua adalah serambi kiri. Fungsinya adalah menerima darah dari paru-paru. Kemudian yang ketiga adalah bilik kanan. Fungsinya itu untuk memompa darah ke paru-paru. Dan yang keempat adalah bilik kiri. Fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian penyusun sistem peredaran darah yang ketiga adalah pembuluh darah. Pada manusia pembuluh darah ada 3 jenis, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Kalau pembuluh darah arteri fungsinya adalah membawa darah yang kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan pembuluh darah vena membawa darah yang miskin oksigen, atau dalam kata lain banyak mengandung karbon dioksida. Vena ini mengangkut darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Kemudian pembuluh darah yang ketiga adalah kapiler. Fungsinya untuk menghubungkan arteri yang kecil dengan vena yang kecil. Kalian lihat pada gambar, yang berwarna merah itu adalah pembuluh arteri, dan yang berwarna biru adalah pembuluh
peredaran darah pada manusia itu disebut sebagai peredaran darah ganda. Disebut demikian karena setiap beredar darah melewati jantung sebanyak 2 kali. Peredaran darah ganda itu menjadi 2, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Yang dimaksud dengan peredaran darah kecil adalah darah dari jantung itu akan dialirkan ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar adalah darah dari jantung diedarkan ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Nah, bisa kalian lihat ada gambar di depan kalian, itu ada nomor-nomornya. Itu juga nanti bisa kalian baca di buku paket, di mana darah dari serambi kanan yang banyak mengandung darah kotor akan dialirkan ke bilik kanan. Dari bilik kanan, darah yang kotor tadi dipompa ke paru-paru. Tujuannya adalah untuk membersihkan darah. Setelah melewati paru-paru, darah akan menjadi bersih karena terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di alveolus. Darah kembali ke jantung menuju serambi kiri. Dari serambi kiri darah bersih akan dialirkan ke bilik kiri. Dari bilik kiri darah akan dipompa ke seluruh tubuh, di mana darah pada bilik kiri ini mengandung oksigen. Kemudian setelah melewati seluruh tubuh, darah akan kembali ke jantung di serambi kanan. Kemudian darah, fungsi jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Namun ada beberapa faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Yang pertama adalah aktivitas tubuh. Semakin banyak aktivitas tubuh, maka frekuensi denyut jantung akan semakin banyak. Kemudian yang kedua adalah jenis kelamin. Pada laki-laki, frekuensi denyut jantung itu lebih banyak daripada perempuan. Kemudian faktor yang ketiga adalah suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh, maka semakin banyak frekuensi, yang semakin tinggi frekuensi denyut jantung. Kemudian faktor yang keempat adalah umur. Semakin tua usia seseorang, semakin tua umur seseorang, maka frekuensi denyut jantungnya itu semakin rendah. Kemudian sebagai organ-organ yang menyusun sistem peredaran darah saja ada beberapa yang mengalami gangguan atau penyakit. Yang pertama adalah jantung koroner. Jantung koroner itu adalah penyumbatan pembuluh darah yang ada di jantung. Kemudian penyakit yang kedua adalah stroke. Stroke itu adalah penyumbatan pembuluh darah yang ada di otak, sehingga menyebabkan anggota tubuh kita tidak bisa bergerak. Kemudian gangguan atau penyakit yang ketiga adalah varises, yaitu pelebaran pembuluh vena yang biasanya adalah di kaki, sehingga tampak menonjol di dekat permukaan kulit. Kemudian gangguan yang ketiga adalah anemia, di mana penderita itu mengalami kekurangan darah merah. Kemudian ada hipotensi atau tekanan darah rendah, dan hipertensi, tekanan darah tinggi. Kemudian kita juga akan mengenal beberapa upaya untuk menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Antara lain, yang pertama adalah menjaga pola makan, yang kedua adalah istirahat dan olahraga yang cukup, kemudian yang ketiga adalah berhenti merokok dan minum alkohol, yang keempat adalah mengendalikan stres. Baik anak-anak, demikian saja pembelajaran pada kesempatan kali ini. Nanti kalian juga bisa membuka kembali buku paket kalian. Jika ada pertanyaan bisa kalian tanyakan di kolom komentar atau di untuk kalian. Terima kasih, semoga Allah memberkahi dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah video tentang peredaran darah pada manusia. Sekarang kita masuk pada evaluasi. Nah, untuk evaluasinya, kalian bisa perhatikan gambar. Nah, dari gambar tersebut,
Dari gambar tersebut, kalian bisa menyelesaikan satu soal di mana soalnya itu berbunyi, jelaskan proses peredaran darah pada manusia. Untuk materi hari ini Bu akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.